Ya Allah ya Mujibas Sayyidin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Mukarram Kiai Haji Muhammad Iwan Jabawi Azhar beserta keluarga besarnya, yang saya hormati para guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Mutli Aziz, Kiai Haji Asep Sipulo MA, Ketua Soling Bapak Haji Herman, dan Karam Ustadz Usmin DKM At-Taqwa. Subhanallah, masjidnya ditinggalin dia kemari. Ya subhanallah. Yang saya hormati Ustadz Sarbini, Ustadz Saiful Anwar, orang-orang tua kita, Bapak Haji Sanusi, Bapak Komradin, Bapak Haji Wardi, Ustadz Sofian yang saya hormati, Ustadz mana ini juga DKM juga, masjidnya ditinggalin dia khidmat datang kemari. Subhanallah. Yang saya hormati ini subhanallah, orang-orang pusat kata datang semua ini. Subhanallah. Iya, ya kita bahasanya pusat Maman. Iya, Maman Gafar guru kita juga, Kiai Haji Dik Jaya ya, pimpinan yayasan Az-Zikram, Bang Kris, Bang Haji Awal, Bang Uki, semuanya dah rombongannya, orang-orang tua kita semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmatnya kita hari ini bisa silaturahim ke tempat pesantren ini. Subhanallah, ini santri-santrinya. Ingat nak, suatu masa Imam Syafi'i itu dari Isya sampai subuh nggak batal wudunya, maka dijuluki Imam Syafi'i itu tidurnya aja ngaji. Beda sama kita, ngajinya aja ya. Iya, tapi alhamdulillah ya, kita lihat muka-muka santri semuanya subhanallah, ini orang-orang baik. Subhanallah, tadi imamnya juga, ya Allah subhanallah, imamnya juga membuat kita nikmat ibadah. Makanya pesan buat santri subhanallah, saya ketemu salah satu dokter lagi tesis, dia ngambil penelitian suara orang tuh semuanya bagus. Jadi nggak ada suara jelek, nggak suara bagus, dua-duanya bagus katanya. Dia penelitiannya 3 orang di kampung itu yang dijuluki suaranya jelek, dilatih sama dia, katanya subhanallah Ustaz, sekarang jadi imam 3-3-nya. Jadi nggak ada yang jelek Pak, belajar. Dengan belajar insya, kebetulan kita juga nekunin dulu tentang Qori juga belajar. Jadi ada ternyata manusia ketika diajari, jangankan jauh-jauh. Orang sekarang maaf nih di kampung, mau karaokean, latihan. Dari jam 7 sampai jam 12 malam buat 17 Agustus. Latihan karaoke, subhanallah. Kita latihan Al-Quran dilatih subhanallah. Karaoke panjang, naik turunnya dipelajarin sampai cakep lagunya. Kenapa Al-Quran gak dipelajarin begitu? Murotalnya tadi indah banget. Nanti pakai sobanya, bayatinya, nahwannya, cari di sini kitab mampu mana yang kita bisa. Ternyata apa? Semuanya santri, siapapun orangnya suaranya gak ada yang jelek. Semuanya bagus. Insya tadi maknanya subhanallah, tadi dalam kehidupan pun tadi dibedakan, nanti ada orang miskin, ada orang kaya, kan gitu ya. Tapi semua itu kan kita balik, dibalik kemiskinan, orang susah, orang fakir, ternyata kekasih Allah subhanahu. Kira-kira kita mau miskin mau kaya kira-kira gitu. Ya kan sudah dibilang orang kaya masuk surganya 350 tahun dulu belakangan dari orang miskin. Tapi gitu, cepat kita pengen kaya juga romannya. Iya, kalau kaya enak Ustaz bisa nyumbang semua, tetap ya halalnya diisap, kalau dia haramnya bagian api neraka. Subhanallah, dibedakan di kampung terjadi. Maka kadang-kadang maaf nih orang hajatan, kalau yang kaya turun dari mobil disamperin, iya dituntun, makanya ini Pak duduk di sini subhanallah. Akhirnya orang kaya mau dianterin, tapi ke orang susah mah dilihat doang. Oh datangnya ada makan sendok, suruh makan sendok, bukan makan nasi dia. Malah ya dibeda-bedakan, padahal luar biasa. Semuanya orang tadi kata dari suara aja gak ada yang jelek, gak ada yang bagus. Karena semuanya bagus semua. Di dunia ini mereka diberikan semuanya kehebatan. Siapa orang yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanallah. Mudah-mudahan ini santri menjadi orang yang bertakwa semua.
ahli surga semua. Suaranya bagus semua. Jadi imam semua, alhamdulillah. Yang penting mau belajar sungguh-sungguh, yang paling takjim sama guru. Ketika kita memuliakan guru, siap-siap dimanapun kita akan dimuliakan orang. Saya pribadi maaf, kita dari awal juga nyantren, saya tukang ngurut kiai. Kiai Husin almarhum tuh kalau megang palanya saya doang yang megang pala. Ya kalau dia megang tasbih dilemparin ke belakang, lihat pasti suruh ngurut megang pala aja, mijitin pala kiai saya. Alhamdulillah saya kemana-mana sekarang bisa begini. Makanya kepala kiai pijitin. Kalau disuruh ya, kalau nggak suruh ya orang sopan. Kalau disuruh insya, ya ternyata mijit kiai aja berkah insya. Saya mah subhanallah kalau Kiai Husin bilang siapa yang mau ngarit, saya nunjuk duluan. Saya gitu, karena punya kambing banyak. Tujuan apa? Biar orang ngaji begitu. Aman kita. Alhamdulillah ketika ngaji nggak pernah diomelin, saya makan rajin. Jadi kalau udah rajin sama guru mah salah juga nggak diomelin. Alhamdulillah. Ya tuh, untungnya di situ. Sampai waktu itu ada final bola, yang lain nggak boleh nonton, saya mau boleh. Emang rajin ya disuruh ya, subhanallah. Jadi ada keuntungan kalau dekat kiai insya. Apalagi dekat dengan Allah subhanallah. Apapun yang kita inginkan kita bisa raih insya Allah. Udah jangan lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.